Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel ulasan ringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba membahas beberapa custom firmware yang memiliki fitur perpesanan gitu ya, atau text messaging atau messenger gitu. Nah, yang sudah pernah kita install itu di Matos gitu ya, di Matos. Kemudian ada beberapa yang memang mendukung juga untuk fitur messaging ini gitu ya. Misalkan di sini saya sudah siapkan pertama Nunu ya, custom firmware Nunu by Camils atau Camils by Nunu, saya nggak tahu ya ini Nunu atau Camils gitu ya. Kemudian Wacom ORG gitu. Jadi kita akan bereksperimen apakah fitur perpesanan di satu custom firmware ke custom firmware yang lain yang berbeda, tentunya custom firmware yang mendukung fitur tersebut gitu ya. Misalkan dari Matos ke Camils atau ke Wacom gitu ya. Nah itu nanti kita akan coba apakah nyambung atau tidak, atau memang membutuhkan settingan khusus untuk bisa tersambung seperti itu. Oke, mungkin kita flash dulu ya. Kita flash dulu HT-nya. Yang pertama kita flash dulu dengan Camils ya teman-teman ya. Kita flash dulu dengan Camils, sudah masuk save mode. Oke, kemudian coba kita sambungkan. Aduh, susah. Oke. Kita pakai portable radio update tools ya, teman-teman. Pertama kita coba dengan Camils terlebih dahulu. Ini versi 20.5 ya. Update. Untuk fitur untuk custom firmware Matos kemudian Camils itu ada, kalau yang saya baca itu ada spektrum mode juga ya teman-teman. Nah seperti ini. Cuman memang berbeda seperti yang di IJV ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Kita cabut terlebih dahulu. Nah, ini tampilannya seperti IJV teman-teman, Exumer teman-teman. Tampilannya seperti Exumer. Kita coba lihat. Oh, kita reset dulu ya teman-teman. Kita reset all dulu. Oke, sudah. Kita sesuaikan dulu frekuensinya coba ya. Oke, sudah sama di 401 ya. Nah, untuk Camils juga dia punya spektrum mode juga ya, seperti ini bentuknya. Nah, untuk mengakses menu Messenger di kedua custom firmware ini berbeda. Pertama, kalau di Matos kita masuk ke menu, kemudian klik nomor 2. Nah, dia sudah masuk. Untuk ini, untuk di Nunu itu kita tekan F, kemudian menu. Nah, dia langsung masuk. Perbedaannya di sini di Nunu dia tidak ada frekuensi, di sini ada receive dan
transmit gitu ya, 401 di sini juga sama nih, 401 di sini tidak ada. Nah, kita coba pertama mengirim pesan dari sini dari HTSCOM FC6 Pro atau Quansheng UV-K5 ke Quansheng UV5R Plus ya. Kita coba, oke, apakah bisa? Untuk apa namanya? Ada bunyi di sini gitu ya, diterima di sini, tapi ternyata tidak ada ya. Untuk pesannya tidak muncul. Mungkin kita harus melakukan beberapa settingan. Nah, di sini coba kita samakan dulu settingannya. Nah, oke, message mode-nya di sini ya, AFSK 1,2. Kemudian message ACK-nya di on dua-duanya. Nah, di sini ada message RX on, di sini tidak ada message RX, tapi di sini ada message encode ya, apa encrypt gitu, message encrypt apa ya. Oke, kita sesuaikan off juga. Kemudian di sini encryption key-nya ini bisa disetting di chip ya, tapi saya belum coba juga untuk setting di chipnya. Oke, ini sudah disesuaikan. Apakah sekarang bisa? Kita coba sekarang transmit dari sini ya, atau kirim pesan dari sini. Oke. Nah, di sini tidak diterima ya. Coba dari sini ya. Atau kita, sorry, B ya. Coba di sini ya. Nah, ada nada yang diterima tapi tidak ada pesan yang muncul. Seperti itu teman-teman. Berarti memang tidak bisa ya. Jadi kalau matos dengan matos, kalau nunu dengan nunu gitu ya, atau kamils gitu ya. Oke. Secara tampilan ini seperti exumer ya teman-teman. Seperti exumer polos gitu. Kalau ini memang lebih smooth, tapi memang tulisannya lebih kecil tuh, seperti ini. Ini kan kurang ini ya, kurang terbaca gitu. Oke. Untuk exumernya spektrumnya sendiri ada perbedaan. Ini Vaxi style. Ini seperti ya seperti spektrum exumer ya, atau F4 HWN seperti itu. Tapi memang dia tidak bergerak karena tidak ada sinyal yang aktif mungkin. Nah, sama ya untuk pengoperasian mengganti zoom in zoom outnya, tekan angka 4. Nah, seperti itu. Kalau ini zoom in zoom outnya saya belum nemu nih. Kalau nomor 4 itu untuk mengganti mode ya teman-teman. Oh, di sini mode bypass, mode raw, FM seperti itu. Nah, untuk naik turunkannya juga sama. Tekan tombol bintang dan pagar. Oke, tapi kita tidak akan membahas spektrum modenya, kita akan membahas soal fitur perpesanannya gitu ya. Oke, yang ini kita sudah flashing. Nah, sekarang giliran yang ini kita flashing ke Wacom ya. Oke, kita masuk dulu ke update mode. Kemudian kita sambungkan. Nah, coba kita masuk ke Wacom. Oke,
kita restart dulu aplikasinya ya teman-teman ya. Connect, kemudian kita pilih Wacom. The file version is error. Kita coba cari atau download lagi yang baru. Nah, di sini kemudian kita klik OneSeng, kemudian kita klik firmware, kita pilih universal firmware, kita cari Wacom ini ya. Oke, kita lihat dulu apakah ini yang paling baru. Oh ternyata enggak ya teman-teman, ada 3.6. Oke, kita coba untuk pakai browser ya, flashnya. Kita download terlebih dahulu. Atau kita coba yang tadi ya, custom firmware Wacom. Kan error while loading firmware, check log above developer console for detail. Oke, tidak bisa. Nanti coba kita di sini. Oke, kita coba lagi. Error ya. Berarti kita pakai yang ini. Oke, sekarang kita coba pakai ini, connect, update bisa teman-teman. Jadi kita pakai yang versi apa tadi? Versi 0.3.6 packed bin gitu ya. Nah, sudah bisa, sudah selesai, kita cabut terlebih dahulu. Nah, ini sama tampilannya seperti Camille tadi, seperti Exzoomer juga. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah ada fitur perpesanan di sini, atau coba kita reset dulu ya teman-teman. Ya, untuk fitur perpesanan sepertinya tidak ada di menu ya teman-teman.
Ya, tidak ada di menu. Coba kita akses dengan tekan tombol F, kemudian menu. Nah ini ya. Jadi untuk mengaksesnya sama dengan seperti Cameo gitu. Tapi di sini tidak ada, dia tidak ada ini ya, menu untuk perpesanannya gitu. Oke, kita coba ya. Kita coba kirim pesan dari Wakwim ke menu ini ya. Apakah bisa? Tidak bisa ya teman-teman, tidak diterima. Coba dari sini. Oke, sama juga. Jadi tidak bisa. Pada intinya sih kemungkinan ada settingan-settingan lain, mungkin di chipnya. Tapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa fitur perpesanan tersebut tidak ketika diinstal custom firmware yang mendukung fitur tersebut, teman-teman tidak serta-merta bisa langsung menggunakan fitur perpesanan tersebut ya gitu. Karena memang tidak seperti Spectrum atau ya Spectrum lah gitu ya. Teman-teman bisa mengaksesnya baik di Wakwim atau di Nunu itu. Nah, ini bisa. Nah, ini bisa sama-sama dengan menekan tombol F kemudian 5 gitu ya. Semuanya muncul walaupun ya kelihatannya berbeda gitu ya teman-teman ya. Nah, itu. Walaupun tampilannya berbeda ya tetap saja untuk cara mengaksesnya sama lah gitu ya. Tapi untuk fitur perpesanan itu sendiri sepertinya walaupun sama cara mengaksesnya dari Wakwim ke Nunu ini tidak bisa ya tuh, walaupun sudah dikirim. Nah, ini juga tidak bisa diterima. Walaupun di sini muncul nada, tapi di sini tidak terisip gitu ya pesan modulasi pesannya. Seperti itu teman-teman. Karena di sini sepertinya tidak ada pengaturan apa di pengaturan tersembunyi. Kita coba. Ya tidak ada ya teman-teman. Oh, sama. Tidak ada. Atau di sini. Ya tidak ada teman-teman ya. Seperti itu. Jadi mungkin Wakwim ini orang yang pertama membuat fitur tersebut gitu ya. Kemudian diadaptasi oleh ini, ada peningkatan, dan kemudian setelah itu Matos melakukan peningkatan lagi gitu. Ya saya juga nggak tahu mana yang terlebih dahulu, mana yang kemudian mengembangkannya gitu. Yang jelas di kedua HT ini, ketika teman-teman menggunakan fitur perpesanan dengan apa namanya, walaupun dengan cara aksesnya sama gitu, itu tetap tidak bisa gitu ya teman-teman ya. Nah, paling kita kemarin sudah coba fitur perpesanan Matos seperti apa. Paling sekarang kita coba untuk fitur perpesanan di Camils. Jadi ini kita flashing kembali dengan yang Camil ya teman-teman ya. Custom firmware Camil. Oke. Untuk Camils ini sendiri, dia untuk setting chipnya itu ada drivernya ya. Tapi drivernya dia pakai UVK5 Exumer .py gitu ya. Nah, ini sudah selesai, kita cabut terlebih dahulu. Oke. Coba kita reset terlebih dahulu.
tampilannya minimalis ya teman-teman, tapi sangat jelas gitu karena dia punya ukuran font yang besar. Sama seperti ininya juga sama ya, RSSI barnya. Oke, kita coba untuk fitur perpesanannya. Misalkan ini standby seperti ini, kita akan buka fitur perpesanan di sini. Nah, kita akan, oh sebentar, kita belum setting fiturnya dulu ya. Nah, ini kalau tidak diaktifkan, dia tidak bisa. Nah, kita pilih yang 1.2 ini, kemudian ACK-nya di sini on, kemudian message RX-nya on, message encryption-nya off. Nah, ini sudah ya, sudah sama. Nah, kemudian kita coba, ini dalam kondisi standby. Kita coba kirim. Nah, jadi dia nanti akan seperti itu ya teman-teman. Dan akhirnya dia ada yang kedap-kedip seperti di HP ya teman-teman. Ada kedap-kedip di sini menunjukkan gambar amplop gitu ya. Oke, cara mengaksesnya kita tekan F kemudian menu. Nah, ternyata di sini ada SMS gitu ya, ada Messenger. Nah, apabila sudah terkirim, dia akan berubah menjadi flash gitu ya. Oke, sekarang kita praktekkan di sini. Tes misalkan ya. Oke, seperti itu. Nah, ini pun sama. Untuk mengaksesnya kita tekan F kemudian menu. Nah, di sini diterima dan di sini terkirim ya teman-teman, seperti itu. Oke, bisa kita coba di frekuensi VHF gitu ya. Oke, di sini. Oke, kita kirim teks random. Di sini apakah bisa diterima? Enggak ya teman-teman. Ternyata tidak bisa diterima. Oke, kemudian kita coba di sini. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Atau karena memang ini tidak sama frekuensinya 144,050. Oke, ini dua-duanya sudah sama. Coba kita kirim message dari sini, posisinya tidak standby di menu message-nya ya. Apakah bisa diterima? Tidak bisa ya teman-teman. Mungkin di VHF dia tidak bisa pakai ini ya. Nah, kalau kondisinya dia seperti ini, dia terbuka gitu ya, dia akan sampai. Tapi ketika posisinya atau ketika ganti frekuensi, dia rubah lagi mungkin ya. Nah, ini tidak berubah ya teman-teman. Coba kita ini juga off kan di frekuensi VHF.
Oke. Oh, bisa teman-teman. Jadi kalau untuk di frekuensi PHF ya message ACK-nya itu dinonaktifkan. Kita buka. Oke, ada. Kemudian di sini coba ini dia standby ya. Ini kita kirim. Nah, ada ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Jadi tadi message ACK-nya itu di off kan. Tapi kalau misalkan salah satunya off gitu ya, apakah bisa? Nah, ini diterima ya teman-teman. Nah, kita kirim dari sini yang ACK-nya tadi off ke ACK-nya tadi on. Ya, kita kirim huruf random aja ya teman-teman. Apakah bisa diterima? Nah, ini bisa karena dia standby. Coba kalau sekarang standby-nya di VFO. Oh, bisa ya. Bisa seperti itu. Ya, jadi message ACK-nya lebih baik di off-kan saja kalau jadi di contoh misalkan nah seperti ini, apakah bisa? Oke, kita kirim. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi kalau ACK-nya off ya bisa. Coba kita sebaliknya. Ini untuk memastikan ya teman-teman. Oke, seperti itu. Ada juga, diterima juga ya. Nah, kalau untuk Camils dan Camils itu praktis ya teman-teman. Jadi cukup tekan F, kemudian menu, gitu ya. Untuk membersihkan histori perpesanannya, kita tekan tombol F saja. Tekan, maka dia akan bersih gitu ya. Ini pun sama, tekan dan tahan. Nah, dia akan hilang. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin informasinya cukup sampai di situ saja. Karena memang tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan di antara ketiga itu, Matos, kemudian Camils, dan tadi itu Wakwim gitu. Mungkin antara Wakwim dan Wakwim juga bisa gitu. Tapi kalau misalkan lintas custom firmware, mau itu Matos, Camils, dan Wakwim ternyata tidak bisa ya teman-teman. Ya saya juga tidak perlu mencoba bahwa dari Matos atau dari Matos ke Wakwim apakah bisa atau tidak. Ya tadi membuktikannya dari Wakwim ke Nunu saja tidak bisa gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja. Saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe dan share videonya ke teman-teman yang lain. Barangkali ada informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada pertanyaan atau mau diskusi atau mau kritik dan saran, silahkan tuangkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya.